Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kirimkan Fatihah sekali lagi untuk teman kita yang paling setia, orang tua kita, menuntun kita, pengurus masjid Bapak Suryadi bin Nasimin. Mudah-mudahan segala amal perbuatan yang diterima oleh Allah, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan beliau di tempat-tempat orang-orang yang mulia bersama para siddiqin, para syuhada, para salihin. Alhamdulillah wa lanatin salawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibi syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala masih dalam pembahasan mustahil. Mustahil juhul, maut, somam,
ama dan bukhmun. Hah? Masih membahas tentang mustahilnya kalam dengan huruf dan suara, atau mustahilnya Allah itu kalamnya, mustahil Allah bersifat bisu. Kalam yang dengan huruf suara apabila nisbat kepada Allah, maka itu jadinya apa? Kehinaan. Maka ada dua kehinaan yang dinisbatkan kepada Allah apabila kita mengimani kalamnya Allah itu pakai huruf suara. Kehinaan yang pertama, ihdahuma radilatul adamil ladzi yajibu lil hurufi wal aswati sabiqan wa lahiqan wa yastalzimu hudusu man ittasafa bihi wa ayyu naqisatin a'zamu min naqisatil hudus al mulazamati riqatal iftiqari ala dawam. Kehinaan yang pertama adalah kehinaan karena mengalami ketiadaan, yang mana pasti ketiadaan itu terjadi pada kalam yang dengan huruf dan suara, yaitu ketiadaan sebelum dan setelah wujudnya kalam. Ngomong yang pakai huruf suara itu mesti mengalami adam, maksudnya pasti mengalami ketiadaan sebelumnya atau sesudahnya. Ku-nya adam. Ketika ngomong ku, a-nya adam. Berarti orang yang ngomong pakai huruf suara itu kalamnya nggak sempurna. Kalam yang mengalami ketiadaan dalam si kalam. Si kalamnya itu hilang gitu loh. Kalamnya itu harus hilang, harus adam. Lah, kalam yang demikian apabila nisbat pada Allah, ini menghina Allah namanya. Sama saja menghina kalau Allah itu perkara baru. Yang kalamnya itu juga sama dengan wujudnya bisa berganti adam. Allah wujudnya tidak mengalami adam, maka kalamnya juga nggak mengalami adam, karena kalamnya Allah itu qadimah. Dan yang menetapkan hudusnya zat yang bersifat demikian. Nanti kalam yang mengalami ketiadaan, kalau sifatnya mengalami ketiadaan, maka zatnya ya sama, karena zat dan sifatnya adalah mulazamah. Kalau sifatnya mengalami ketiadaan, pasti zatnya ya mengalami ketiadaan. Maka kekurangan apalagi yang lebih besar daripada kekurangan dengan sifat hudus, yang mana keadaan itu pasti membutuhkan pada selainnya selama-lamanya. Kalam yang mengalami ketiadaan menunjukkan yang kalam itu selalu butuh pada yang menjadikan wujudnya si kalam. Kalau kalamnya itu tiada, maka dia butuh pada yang mewujudkan si kalam. Nah, kalau Allah kalamnya demikian, maka berarti kita menganggap Allah itu rendah sekali, sudah mengalami tiada, mengalami butuh pada yang lain untuk menciptakan kalam pada dirinya. Nah, kalau kita itu mengalami tiada, maka pastinya kita itu nggak bisa mengatur keadaan diri kita sendiri. Saya ngomong saya, ini ngomong ini ya butuh waktu.
waktu, butuh pergantian wujud, butuh yang tadinya tiada diadakan, yang tadinya ada ditiadakan. Ini butuhnya banyak, ini ngomong saya itu sudah banyak kebutuhannya maksudnya. Jangan dianggap kalau kita ngomong sendiri itu terus ya terserah saya bisa ngomong terserah saya. Untuk sampai pada kalam kamu yang tadinya tiada kemudian bisa muncul itu butuh pada yang memunculkan, yang menjadikannya menjadi baru. Ianya kan belum muncul, maka saya butuh orang lain untuk memunculkan iya. Kalau iya dimunculkan, sanya harus ditiadakan. Kalau nggak ditiadakan, nggak gimana terus? Gimana? Jadi saya butuh kepada yang memunculkan dan meniadakan hingga terjadi kalam pada diri saya. Maka apabila ini terjadi pada Allah, maka kita menghina keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaniyatu yang kedua radilatul bukmi, yaitu kehinaan dengan menganggap kalamnya Allah seperti kalamnya orang bisu. Alladzi huwa lazimatun lil hurufi wal aswat, yang mana kalam seperti orang bisu itu lazim dengan kalam yang pakai huruf dan suara. Kenapa? Li'anna lamastahalatil istima'u harfaini fi ani wahidin fadlan anil kalimataini fadlan anil kalamaini. Tabakkamal mutakallimu bil hurufi wal wasawud. Ketika dua huruf, dua kalimat, dua kata mustahil berkumpul dalam satu waktu, apalagi dua kata dan dua kalimat, maka zat yang berbicara dengan huruf dan suara itu pasti bisu. Orang yang ngomongnya pakai huruf suara itu akan mengalami keadaan di mana dia tidak bisa sempurna berbicara pada satu waktu. Dia nggak bisa sempurna bicara. Ini kenapa? Jadi orang yang bicara dengan huruf suara tidak akan bisa bicara dalam satu waktu. Pasti butuh beberapa waktu. Artinya butuh kalamnya itu berganti dengan kalam yang lain. Artinya berarti dia ngomongnya harus satu. Ngomong A, ganti lagi ku, satu lagi ma, u, ti, dur. Ngomongnya berapa? Sekali doang ngomongnya. Sekali tiada, sekali lagi tiada. Maka kalam yang demikian sama dengan kalamnya orang bisu. Orang gagap, orang gagu itu kalau ngomong sekali kan cuma sekali ngomong, ganti lagi omongan ganti. Jadi jangan kamu anggap kamu bisa ngomong dengan kata-kata terus kamu anggap itu kalam yang sempurna. Enggak. Itu kalamnya orang bisu. Kenapa? Karena hanya bisa kalam pada satu waktu. Enggak bisa beberapa kalimat itu kamu kumpulkan jadi satu, kamu omong bersamaan, orang lain biasa paham. Coba bisa enggak? Jadi
Yang demikian apabila nisbat kepada Allah, sama saja kita ngomong Allah itu kalamnya kayak orang bisu. Ya menghina luar biasa, menghina Tuhan yang luar biasa. Itu apabila menisbatkan kalam yang seperti ini dinisbatkan kepada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtabasa an ayadulla ala ma'lumati lahu fi anin wahid bi sifatil kalamil murakkabi minal huruf. Dan orang yang kalam dengan huruf suara itu tercegah untuk menunjukkan beberapa pengetahuan dalam satu waktu dengan pembicaraan yang tersusun dari huruf dan suara. Tercegah, ahlan, itu loh Saibul Krompiong. Tercegah untuk berbicara, tercegah untuk menyampaikan satu informasi, satu pengetahuan dalam satu waktu. Nggak bisa. Coba kamu mau cerita suatu kejadian, tadi saya ngelihat janda cantik di jalan lagi cari jodoh, nanti mau nyeritain itu sama orang, itu butuh berkali-kali bicara. Kamu nggak bisa ngomong sekali cek langsung biar cepat informasinya, nggak bisa. Butuh kalam yang berkali-kali untuk bisa menyampaikan informasi tersebut. Lah, kalau yang demikian terjadi kita nisbatkan kepada kalamnya Allah, berarti sama saja kita ngomong Allah itu tidak mampu menyampaikan informasi secara sempurna. Allah kalau mau ngasih informasi harus satu-satu. Lah kalau informasinya itu kalau kalamnya itu kalam yang tidak terbatas, ilmunya Allah ilmu yang tidak terbatas, terus Allah kalamnya satu-satu, lah kelarnya kapan? Sama aja Allah itu sekarang belum kelar ngomong berarti. Lah yang di kalam nggak terbatas, omongannya terbatas, lah kapan kelarnya? Maka ini mustahil. Lah kalau kita kan yang mau kita omong terbatas, kalamnya juga terbatas. Hingga kalau kita kejar pakai waktu, selesai. Oh saya mau sampaikan informasi ini, ya cukuplah kalam setengah jam, selesai. Karena kalamnya terbatas, waktunya juga terbatas. Maka apabila nisbat kepada Allah, sama saja bicara Allah itu tidak bisa menyampaikan informasi secara sempurna. Kalau itu satu pengetahuan, nah kalau pengetahuan yang nggak terbatas, bagaimana mau menyampaikan informasi yang nggak terbatas dengan huruf dan kalam yang terbatas? Maka kalamnya Allah tidak mungkin dengan huruf dan suara yang tersusun. Andai, mana nih tadi? Fi anin wahid bi sifatil kalamil murakkab minal huruf wal aswat. Falau kana kalamu maulana ta'ala bil huruf wal aswat lazima ziyadata ala radhilatil hudus ittisafahu subhanahu wa ta'ala andalika bil habsatil ladhi hiya aslul hukmi. Maka apabila kalamnya Allah kita nisbatkan dengan kalam yang pakai huruf dan suara, maka
Bersifatlah Allah dengan tercegah pembicaraannya merupakan asal kebisuan dari menunjukkan berbagai pengetahuan yang tak terbatas. Ya Allah jadinya terhalang untuk bisa menyampaikan sesuatu yang tidak terbatas. Maka ini penghinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalam yang demikian itu menjadi usulul hukmi, asal usul atau pokoknya orang yang bisu. Anidalalati ala ma'lumatil lati la nihayatan laha bisifatil kalam, yang mana menunjukkan kepada maklumat yang gak terbatas kepada sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yalzamu habsata anidalalati bihi fi anin wahid ala ma'lumaini lahu fa'aksar. Bahkan menetapkan tercegahnya menunjukkan dua pengetahuan atau lebih dalam satu waktu dengan sifat kalamnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pengetahuan yang enggak terbatas. Dua pengetahuan saja enggak bisa disampaikan sekaligus, apalagi pengetahuan yang tidak terbatas. Jadi kalamnya Allah itu bagaimana? Kalamnya Allah itu dalam satu kalam segalanya tersampaikan, begitu loh. Itu kalamnya Allah. Kalam yang sempurna itu begitu. Dengan kalam yang esa segala pengetahuan tersampaikan, terinformasikan. Nggak perlu dua kali ngomong. Kalau kita berlaut-laut nggak kali lagi kali sedikit banget ya, harus menunjukkan kalamnya harus satu per satu. Ini penghinaan apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan pendapatnya orang-orang yang mengimani seperti ini. Makanya kajian tauhid itu khususnya di zaman sekarang dibutuhkan untuk apa? Mencegah diri kita dari mengikuti paham-paham yang keluar dari pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti madhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini pedoman kita. Jangan sampai kita keluar dari pedoman ini, karena akan sampai kepada mensifati Allah dengan sifat yang tidak tanzih, mensifati Allah dengan sifat yang kotor. Allah itu ngomongnya pakai huruf, pakai suara, tapi huruf suaranya nggak seperti huruf suara kita. Tetap saja mau huruf suaranya Cina kayak mau huruf suaranya siapa saja kayak tetap ngomongnya pasti satu kalau kalam pakai huruf dan suara. Oh Allah kalau nulis hurufnya gede-gede segede langit, ya ngomongnya kalau huruf satu huruf segede langit lah. Kalau 5 huruf ya berlangit-langit harusnya. Nah, nulis lagi. Artinya pada pengetahuannya yang enggak terbatas itu enggak bisa tersampaikan dengan sempurna. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang menjadi pokok utama. Jangan sampai kita menganggap bahwa karena kita itu diciptakan sebagai manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna, Allah berikan kita kalam sebagai manusia yang sempurna, maka dianggap kalamnya Allah juga kalam seperti kita yang sempurna. Oh enggak. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Pikirannya berimajinasi menarik Tuhan seperti dirinya sendiri. Kenapa dianggap dirinya sempurna, maka Tuhan dianggap ya seperti saya. Apalagi mengikuti sebuah hadis yang punya hadisnya innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam
seperti gambaran dirinya. Nyanya kembali kemana itu? Beberapa orang yang salah menafsirkan menganggap kembalinya nya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga muncullah paham-paham seperti ini. Allah itu ya kalamnya seperti kalamnya kita, huruf suara, cuman huruf suaranya beda sama huruf suara kita. Kita sudah bantah, tidak mungkin Allah kalamnya pakai huruf dan suara. Kenapa? Karena itu jadi nafsul bakmun, menjadi intinya kebisuan gitu loh. Kalau bisu yang sama sekali nggak ngomong itu cacat namanya. Kalau Allah kok bisu nggak bisa ngomong sama sekali, cacat itu. Manusia saja yang nggak bisa ngomong disebut orang yang cacat. Allah kok cacat? Mustahil. Jadi Allah kalam nggak? Allah ngomong tapi pakai huruf dan sama saja masih mencacati sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad dhahara laka bihadza, maka telah jelaslah bagi kalian dengan penjelasan ini, annal kalam alladzi yakunu bil hurufi wal aswati, bahwa sungguhnya kalam yang diguna kalam itu dengan huruf dan suara, wa ma fi ma'nahu min kalaminan nafsi, dan apa-apa yang semakna dengannya, yaitu seperti contohnya kalam nafsi, kalam yang ada dalam hati kita. Mulazimani lima'nal bukmi, itu menjadi sebuah kelaziman, atau menjadi sebuah petunjuk, itu menunjuk kepada makna kebisuan. Wa yastahilu ittisafu maulana jalla wa azza bimithlihima, maka mustahil menisbatkan kalam bagi Allah dengan keduanya, huruf dan suara. Mustahil, karena menunjukkan makna kebisuan. Jadi bisu itu jangan dianggap bisu itu nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong cacat namanya. Lah, dianggap bisu kenapa? Artinya dianggap bisu nggak bisa ngomong secara sempurna begitu loh. Nggak bisa ngomong dalam satu waktu, nggak bisa ngomong dalam satu kalam, butuh beberapa kalam, itu dianggap bisu gitu loh. Kan orang bisu itu nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong maknanya nggak bisa menyampaikan seluruh pengetahuannya, cacat namanya. Nah, kalau nggak bisa ngomong maknanya nggak bisa menyampaikan seluruh pengetahuannya dalam satu kali kalam, itu disebut namanya juga bisu. Maka Allah mustahil kalamnya demikian. Fa yastakhilu ittisafu maulana jalla wa azza bimithlihima. Wa anal wasifa li maulana jalla wa azza bidzalika mustanidan ila anna misla dzalika fi haqqina kamalun. Maka orang yang menyifati Allah dengan sifat tersebut dengan dasar bahwa yang semacam itu merupakan kesempurnaan bagi manusia. Ini ukurannya, ini kadang salah ukuran maksudnya. Allah itu ya kalamnya pakai huruf suara. Kenapa? Karena kalam yang sempurna itu kalamnya manusia. Kalau kucing ngomong nggak? Kucing ngomong. Kucing sama kucing ngomong nggak? Ngomong. Kambing sama kambing ngomong nggak? Ngomong. Ente kira nggak ngomong? Ente aja yang nggak kenal omongannya dia, jadinya ente anggap dia mah nggak ngomong, Bib. Apa ngembek doang, yang satu ngeyong. Kalau burung cuit-cuit itu ngomong. Lah dia menganggap omongan hewan-hewan ini nggak sempurna. Yang sempurna kalamnya manusia. Maka terus menghubungkan bahwa Allah itu berarti kalamnya seperti manusia. Kenapa? Karena kalam yang sempurna kalamnya. Ini anggapan yang keliru.
Lah ya itu makanya ini anggapan itu kan dianggap diri kita, nganggap kalam kita kalam sempurna. Kambing yang sempurna ngomongnya gimana? Mbak itu kambing sempurna namanya, kambing kok ngeong. Ini kambing nggak sempurna. Kalau kambing kok embek, kambing yang sempurna. Ini sempurna jadi kambing, kamu udah berkaki, berjenggot, bertanduk, ngembek lagi. Sempurna berarti ini ada berkaki, bertanduk, ngeong. Ini kambing nggak sempurna. Jadi anggapan yang keliru kalau menarik kalamnya kita dianggap sebagai kalamnya sempurna, terus dijadikan kalamnya Allah. Ila anna mithla dzalika fi hakina kamalun yufni anna radilatul bakmi qad wasafahu ta'ala binaqisatin azimatin. Maka keadaan yang merupakan hal yang sempurna kepada kita, maka itu tidak layak apabila dinisbatkan kepada Allah. Sungguh telah mensifati Allah dengan kekurangan yang sangat besar. Ta'ala anha uluwan kabiro, maka Allah maha suci dari segala keadaan yang demikian. Wa nadhiruhu ila dzalika nadhiru man arafa bi anna nahiqal hamiri wa auswatiha kamalun. Analoginya kalau mau kita gambarkan, kita bikin gambaran adalah orang yang mengetahui bahwa ketika keledai itu meringik dan suaranya merupakan kesempurnaan baginya. Kalau keledai ya meringis ya, kalau kambing ngembek, kalau pitik apal kamu. Kalau macan mengaung itu sempurna namanya. Kamu jangan ikut yang di SpongeBob, itu mah repot yang begitu. Ada belgicot jadinya ngeong-ngeong, itu kan nggak sempurna, malah begitu maksudnya. Ada siput suaranya meong, maksudnya ini siput apa? Dianggap oh ini siput super, oh bukan, malah nggak sempurna jadi siput itu. Siput yang sempurna ya nggak ngomong ya. Jangan dianggap ketika sesuatu kalamnya itu berganti dianggap menjadi kalam yang sempurna, bukan, malah kebalik yang begitu. Wa kadza nabahul kilab kamalun fi haqqiha. Begitu juga gonggongannya anjing itu juga sempurna baginya. Kalau anjing kok menggonggong, ya sempurna, namanya sempurna jadi anjing. Kalau ada anjing dari bayi lahir belum pernah gonggong sampai gede, ini anjing nggak sempurna. Ini anjing apa aja, ntar kucing lagi, ini kok nggak ada gonggongannya, nggak ada apa. Fayus'alu an kalami malikin minal muluk, maka lalu ia ditanya tentang ucapannya seorang raja yang belum pernah didengarnya sama sekali. Kalamu faqala wa mithlu nahiqil hamir wa nabakhil kilab. Apakah suaranya sang raja itu seperti ringkikannya keledai, atau gonggongannya anjing, atau aumannya macan? Ini raja ini kira-kira kalau ngomong kayak siapa begitu loh? Kayak anjing yang gonggong,
kayak macan yang ngaung, apa kayak pitik yang piik-piik, atau ini raja ini ngomongin kayak apa begitu? Wong kita semua belum pernah dengar kalamnya raja. Mu'taqidan anna dzalika sauta minhuma lamma kana kamalan yamna'u min ittisabihima bi radilatil bukmi lazima ayatasifal maliki mithla hadzal kamal fi haqqihi yunfi anhu radilatal bukmi. Maka dengan meyakini bahwa suara dari keledai dan anjing tersebut ketika menjadi kesempurnaan yang mencegah keduanya dari kehinaan bersifat bisu, maka memastikan bahwa kebersifatan seorang raja dengan sifat seperti itu juga merupakan kesempurnaan baginya yang dapat menafikan kehinaan bisu darinya. Ini enggak beres. Artinya dianggap bahwa yang namanya raja itu pokoknya enggak bisu. Dia ya pasti ngomong. Tapi kalau ngomongnya pakai huruf suara justru menisbatkan kalamnya itu bisu. Kalau raja itu dinisbatkan kalamnya kayak hewan. Walaupun hewan itu hewan yang terbagus kalamnya, namanya burung yang paling mahal apa? Murai gitu. Terus Jokowi kalam kayak murai gitu. Ini nggak sempurna. Walaupun murai itu harganya paling gimana sih? Wa minal ma'lumi daruratan anal wasifa lil maliki bimithli hada qatistan qasahu ghayatal istinqas. Orang yang menyifati raja seperti ini dengan kalam yang seperti ini sungguh telah merendahkan dengan serendah-rendahnya. Coba merendahkan serendah-rendahnya, coba menganggap bahwa raja itu kalam dengan kalam yang sempurna. Yang sempurnanya itu bukan milik sang raja tapi milik yang lainnya, dinisbatkan kepada raja. Ini penghinaan yang sehina-hinanya. Walaupun kalam itu apabila menjadi kalamnya yang lain jadi kalam yang sempurna. Kalau nisbat kepada Allah menjadi penghinaan bagi Allah, menunjukkan kepada makna bisu apabila nisbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafahu bi aqbahil anwa'il bukmi binisbati ila nau'ihi al-insaniyah wa in lam yakun bukman binisbati ila nau'il hamiri wa nau'il qilab. Dan telah mensifati dengan beberapa macam kebisuan yang paling hina bagi kemanusiawiannya, meskipun tidak termasuk kebisuan bagi keledai dan anjing. Raja saja. Tidak usah kepada Allah. Raja, seorang raja yang kita belum pernah ketemu, terus diperbincangkan raja itu kira-kira ngomongnya kayak apa. Terus kok kamu putuskan ngomongnya kayak salah satu dari kalam yang pernah kamu dengar yang ada di sekitar kamu, maka kalam ini menjadi kalam yang pada intinya menghinakan sifat-sifat sang raja. Walaupun kalam tadi kalam yang sempurna bagi pemilik aslinya, tapi ketika nisbat kepada Allah, nisbat kepada sang raja menjadi satu penghinaan. Apalagi kita sudah paham kalamnya kita itu kalam yang diciptakan.
disamakan. Kalam yang baru, kalam yang hanya bisa ngomongnya sekali-sekali. Kok nisbat kepada Allah, maka kalam yang demikian adalah sebuah penghinaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalamnya pun nggak bisa disamakan. Begitu pula zat dan segala keadaannya. Jangan dianggap bahwa kalau manusia itu kalamnya sempurna, wujudnya sempurna. Di Quran dikatakan Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Artinya sempurna dibandingkan hewan-hewan yang ada. Maksudnya kamu kalau lihat kecoa jalan, kalau sudah balik nggak bisa. Nah kalau kamu jungkir balik malah tandanya apa? Sempurna. Allah menciptakan kita, begitu loh. Nah, kesempurnaan yang ada pada kita itu jangan nisbat kepada penciptanya, nggak beres, begitu loh. Sempurnanya ya sebatas untuk diri kita dibandingkan yang lain, gitu loh. Nah kalau bicara ada kambing tapi wujudnya kayak orang, sempurna enggak? Ya kambing malah enggak sempurna. Ini kambing apa? Wah, ada kambing jalan-jalan namanya, kakinya yang dipakai jalan 2, terus bisa 1 nangkring gitu, ngopi segala gitu. Ini lo kambing apa? Justru kambing enggak sempurna ini, begitu loh. Kalau kambing sempurna ya ngembek makannya rumput. Tuh kambing sempurna, kasih kopi enggak lah, itu bukan bagian saya. Itu namanya kambing yang sempurna. Ada kambing kok ngopi segala, itu malah enggak sempurna. Jadi Allah menciptakan keadaan kita itu diciptakan sempurna pada bagiannya masing-masing. Kambing yang sempurna ya begini, macan yang sempurna begini, manusia sempurna beginilah. Kesempurnaan ini jangan ditukarkan, apalagi nisbat kepada penciptanya. Ini orang penghinaan yang luar biasa. Makanya jangan sampai kita punya anggapan kalau kalamnya Allah itu seperti kalamnya manusia, huruf dan suara. Nah, kata Gus Dur apa? Al-Quran Qadim. Maknanya kalam yang sempurna, kalam yang bisa menyampaikan seluruh pengetahuannya dengan satu kalam. Itu sempurna begitu. Kalam Qadim namanya. Kalau kalam baru nggak bisa begitu, harus 1 per 1. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi ana kalamana wa in balagha ghayata bil balaghah. Kalamnya kita walaupun mencapai puncaknya sastra dan keindahan yang bisa dipahami, sangat-sangat bisa dipahami, wal husni binisbati ila kalamillah, tapi bila dinisbatkan kepada kalamnya Allah maka menjadi rendah sampai tak terhingga rendahnya. Insyaallah. Adna bima la hasra lahu min nahikil hamir wa nabahil kilab. Sehina-hinanya lebih hina dari ringkikannya keledai dan gonggongannya anjing. Binisbati ila afsahil kalami wa nabihi idil hawadithu kulluha la naqadula la tafadula bainaha lidawatiha bal ma yakumu bi ba'dhiha min sifati naqsin au kamalin yasihu ayyakuma bi ghairiha min sa'iri dhawatil hawadis. Sebab
di antara sesama makhluk tidak ada keutamaan karena zatnya. Bahkan sifat kekurangan atau kesempurnaan yang ada pada salah satunya sah berada pada makhluk yang lainnya. Jangan sampai kesempurnaan itu menjadi kesempurnaan yang seakan-akan layak menjadi nisbat kepada Allah. Nggak bisa. Kesempurnaan itu sempurna untuk dirinya sendiri, bukan sempurna untuk yang lainnya. Andai pun dinisbatkan kepada yang lainnya, maka kesempurnaan itu bisa menjadi sebuah kecacatan juga. Apalagi nisbat kepada Allah. Sempurna di kita, nisbat pada lainnya kita jadi nggak sempurna. Apalagi nisbat pada Allah. Allah jauh banget nisbatinnya. Ini nggak layak yang demikian jadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di pikiran kita itu harus dibersihkan gitu loh. Jangan kamu menyerempetkan, menyamakan keadaannya kita dengan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu nemu hadis, kamu nemu ayat Quran, kamu nemu kalamnya siapa saja, maka harus ditanzihkan, harus dibersihkan, kita sucikan. Wa maulana subhanahu wa ta'ala fa'ilun bimahdil ikhtiyarihi walladhi fawata fiha bainaha wa khassa minha ma sya'a bima sya'a min sifatin naqsin au kamalin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menjadikan sesuatu atas pilihannya sendiri. Dia yang berbeda-beda dengan makhluknya. Maka Allah yang membedakan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, menentukan sebagian makhluk yang dikehendakinya dengan sifat kekurangan dan menghendaki yang lainnya dengan sifat kesempurnaan. Quran mengatakan, andai Allah menghendaki sedunia bisa dibikin sama semua, imannya sama semua, ngomongnya sama semua, wajahnya sama semua, bisa dibikin demikian. Tapi Allah menghendaki perbedaan, satu sama lain dibikin berbeda. Ada yang dibikin sempurna, ada yang dibikin tidak sempurna. Fa idza kana kamalu ba'dhiha naqsan aziman binisbati ila ghairihi, jika kesempurnaan sebagian makhluk bisa menjadi kekurangan yang sangat besar bagi selainnya, bagi kita sempurna, bagi yang lain anjing yang menggonggong itu sempurna. Kok tahu-tahu nisbatnya pada kamu nggak bisa ngomong, tahu-tahu gonggong doang. Ini jadi sempurna. Jadi malah kamu terhina kemana-mana. Wajah ganteng, tinggi, ngomongnya guk. Ini orang. Jadi terhina kita. Padahal anjing itu sempurna. Suara anjing kalam yang sempurna nisbat kepada anjing. Tapi bila nisbat kepada yang lain malah jadi nggak sempurna. Begitupun kepada kita. Mimma yakbalu sifatahu wa yusyarikuhu fil hudud, ya menjadi suatu kekurangan yang sangat besar bagi selainnya yang dapat menerima sifatnya dan sama-sama hudusnya. Ini sama-sama hudusnya saja jadi nggak sempurna apabila ditukar keadaannya. Apalagi mau kamu nisbatkan kepada yang qadimah, zat maulana yang maha suci. Fa kaifa yakunul halu fi man yasiful maulal azima alladzi la misla lahu wa lam yusharik syai'an siwahu fi jinsin wala nau'in bimithli aswatil hawadis an-naqaisatil lati hiya kamalun laikun binuqsaniha.
Maka bagaimana dengan orang yang menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung, yang tidak ada permisalan bagi Allah, tidak ada yang menyekutui Allah dengan apapun, dari jenis-jenis apapun dan macam-macam apapun. La jinsin wala nau'in. Allah itu bukan jenis, bukan nau'. Kalau kita ada jenis, ada nau'. Dengan sifat yang menyamai sifat-sifat makhluk yang penuh kekurangan, yang menjadi kesempurnaan yang pantas dengan kekurangannya. Wahia anqasu syai'in wa ardhaluhu binisbati ila janabil maulal karim al-kabir muta'al. Maka sementara sifat-sifat merupakan sifat yang paling kurang dan paling rendah bila nisbat kepada Allah yang Maha menguasai, maka Maha mulia, Maha agung dan Maha luhur Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana layak dinisbatkan dengan sifat tersebut. Ini cara logika analogi yang rasional begini gitu loh. Jangan maunya pakai tulisan saja, coba dirasional, dilogikakan gitu loh. Layak enggak sifat ini jadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang habis yang mana? Itunya. Udah, sip. Memang harus ahlinya. Kalau nggak ahli nggak bisa pegang-pegang, nyetrum airnya. Terus waqad warada an Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam annahu kana yasuddu udunaihi ba'da ruju'ihi minal munajati wa sima'i kalamillahi subhanahu wa ta'ala ila muddati alla yasma'u kalaman nasi wa yamutu min syiddati qabhihi wa hisatihi haqiqati binisbati ila kalamillahi ta'ala al-adimil misal. Ini gambaran nih. Ada riwayat terjadi pada Nabi Allah Musa alaihi salam ketika beliau kembali dari Gunung Sinai, Bukit Tur Sina, ketika beliau selepas menerima wahyu dari Allah, mendengar kalamnya Allah yang qadim, kalam yang azali diperdengarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka sepulangnya beliau dari Gunung Tur Sina, beliau sepanjang jalan menutup telinganya. Kenapa ditutup telinganya? Agar tidak mendengar ucapannya manusia, ditutup. Pulang dari Gunung Sinai, wajahnya dikasih tirai, telinganya ditutup. Kenapa? Takut mendengar kalamnya manusia. Kenapa? Kalamnya manusia yang didengar Nabi Musa menjadi kalam yang jelek dan nggak mau dia dengar gitu. Setelah dia mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya apa? Tidak layak kita menisbatkan kalamnya kita kepada Allah. Nabi Musa saja dengar kalamnya kita enggak. Lah Nabi Musanya ngomong enggak? Hah? Nabi Musanya ngomong.
Nabi Musanya tidak mau mendengar kalamnya yang lain, dianggap kalam tersebut menjadi kalam yang terjelek, kalam yang tidak layak untuk didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Takut kalamnya yang tadi dia dengar menjadi hilang, gitu loh. Kamu habis denger suaranya, ini gambaran kita ini, suaranya Rhoma Irama, lagi indah bener. Selesai Rhoma nyanyi, si Roy nyanyi. Ya Allah, kuping kamu tutupin gitu. Kenapa? Suara kok jeleknya begitu ikut nyanyi gitu loh maksudnya. Itu gambarannya begitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam sepanjang jalan menutup telinganya saking dia tidak tahan melihat mendengar jeleknya kalamnya makhluk. Setelah beliau melihat mendengar keindahan kalamnya Khalik, mendengar keindahan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tidak mendengar ucapan manusia sehingga mati karena keburukan dan kehindaannya secara hakiki bila dinisbatkan pada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bandingannya. Gitu loh. Kalau nisbat pada kita sama kita kayaknya sempurna, kayak sempurna. Wong kadang tadi Rhoma sama Roy aja jauh, apalagi nisbat kepada Maulana Jalla wa Azza. Wala yastati'u ayasma'a kalamal khalqi hatta tatula bihil muddatu wa yunsillahi ta'ala ma dhaqa min laddati dhalikal istima'i li kalamihi ta'ala. Beliau tidak mampu mendengarkan ucapan manusia sampai waktu yang lama, dan Allah melupakan kenikmatan mendengar kalamnya yang pernah dicicipinya, sampai Allah menghilangkan ladzatnya, kenikmatannya mendengarkan kalamnya Allah, baru Nabi Musa mau dengar lagi kalamnya makhluk. Selagi rasa ladzat kenikmatan mendengar kalamnya Allah masih terasa pada diri Nabi Musa masih enggak mau dengar suara yang lainnya. Kenapa? Masih menikmati keindahan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah menjadikan Nabi Musa lupa kepada keindahan kalamnya Allah, barulah dibuka kembali telinganya dan beliau bisa bicara lagi dengan manusia. Ini Nabi Musa yang mendengarkan kalamnya Allah menjadi demikian. Wa qad naqala Ibnu Athaillah an Makiniddin Asrar an Makiniddin Asmari wa kana minal abdali. Ini ada riwayat mengutip dari kisahnya Al-Makinuddin Al-Asmar, seorang wali abdal. Wa kana abdalan, beliau adalah seorang wali abdal. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mansur bin Ali bin Masyhur Al-Lahami Al-Askandari yang bermadzhab Maliki. Beliau adalah ahli qiraah di Iskandariyah, bahkan Mesir. Secara keseluruhan pada umumnya beliau adalah orang yang siqah, sahih, yang zuhud, termasuk ulama wali yang mukasyafah, yang disaksikan oleh Imam Abu Hasan Asyadili, seorang yang istimewa hingga punya pangkat wali abdal.
Anahu suatu waktu sungguhnya beliau ro'a fi manami melihat pada mimpinya haura'a fakallamadhu fabaqiya nahwa syahraini aw salasata asyhurin la yastati'u ayasma'a kalaman illa taqayu'an. Suatu hari beliau mimpi melihat bidadari. Mimpi doang, mimpi, enggak asli enggak. Kemudian berbicara dengan bidadari itu. Udah lihat semoknya, pakai ngomong lagi. Semoknya sudah mantap, ini pakai ngomong. Maka setelah sadar, setelah dia terbangun, sekitar 2-3 bulan berikutnya, beliau tidak mampu mendengarkan ucapan manusia kecuali muntah-muntah. Coba. Sama aja kamu tadi habis dengar suaranya Abu Bakar bin Salim main motrip, terus Roy nyanyi gambus begitu. Stop. Ini dia muntah-muntah, nggak bisa mendengarkan kalamnya sampai 2-3 bulan. Selagi masih terngiang kalamnya. Ada lagi yang ngelihat bidadari nggak ngomong kan? Ini kalau ngomong kan repot. Nggak pakai ngomong, lihat doang bidadari. Begitu sadar melek, nggak tidur sama istrinya berbulan-bulan. Ya nggak bangun. Gimana ente? Jadi jangan seneng ente ngimpi lihat surga, ngimpi lihat bidadari. Dampaknya berat tau enggak? Ada yang ngimpi makan makanan surga. Begitu bangun nggak makan, emang nggak nafsu makan. Apa ini kata? Ketika rasanya masih terngiang, sampai begitu hilang rasanya kembali. Ini tempe baru enak. Berhari-hari tempe nggak enak rasanya. Kenapa? Ketika dinisbatkan kepada kalam yang dijadikan Allah, kalam yang sangat indah, itu pun masih kelas kalamnya makhluk. Bidadari kan makhluk, bentuknya, wujudnya ya makhluk, kalamnya makhluk. Surga rasanya juga itu yang makhluk saja mengalahkan kamu, bisa mengalahkan melihat kepada yang lainnya, apalagi nisbat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fandur hadzal amra kaifa sara kalamun nasi binisbati ila kalamil huril alladhi wa min jinsi kalamihim adna wa agbaha min sautil hamir. Lihatlah kasus ini, bagaimana ucapan manusia bila dinisbatkan kepada ucapan bidadari yang masih sejenis dengan ucapannya sendiri, lebih rendah dan lebih hina dari suaranya keledai. Wa nabakhil kilab, dan gonggongannya anjing. Binisbati ila kalamin nas, apabila dinisbatkan kepada kalamnya manusia. Id la najidu min yataqaya'u bisimai sautil hamir wa nabahil kilab walau sami'ahu ithra simai afsakhi kalami a'dzabih. Sebab kita tidak menemukan orang yang muntah-muntah karena mendengar kalamnya keledai. Ada nggak?
Orang dengar ada yang ngomong, suaranya jelek banget, nggak ada. Malah ini dengar suara kita muntah. Berarti suara kamu tuh jeleknya luar biasa. Malah dia dengar suara kambing nggak muntah. Kalau dengar suaranya orang malah, ya Allah, berarti masih bagus suara keledai daripada suara kamu. Buktinya dengar suara keledai nggak muntah-muntah, kita dengar suara kamu muntah-muntah. Itla najidu man yataqaya'u bisima'i sautil hamiri wal nabaqil kilab walau sami'ahu isra sima'i aqsaqi kalamil a'dzabihi. Meskipun ia mendengarnya setelah mendengarkan ucapan terfasih dan terindah dari manusia. Ada manusia ngomong kalamnya paling indah sedunia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong, setelah Nabi ngomong, dia dengar suara kambing nggak muntah-muntah tuh. Gitu. Menunjukkan apa? Kalamnya manusia seindah apapun itu tidak sampai membuat kamu menjadi tidak enak mendengar kalamnya yang lain. Lah dibandingkan kalamnya bidadari coba. Kalamnya bidadari, sekali dia dengar kalam bidadari, dengar suara yang lainnya muntah, berarti kan bandingannya sudah luar biasa. Seindah apapun kalamnya manusia, nggak sampai membawa kita muntah-muntah ketika dengar suara yang, artinya paling nggak anak senep lah. Wah senep dengar suara dia. Kalau nggak sampai muntah-muntah ya senep lah Pak. Ini nggak sampai demikian. Apalagi mendengar kalamnya Allah. Makanya pantas Nabi Musa alaihissalam menutup telinganya karena takut kehilangan keindahan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yakunu nisbatu kalamil khalqi ila kalamil khaliq subhanahu wa ta'ala alladzi jalla an mithli fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi tabaraka wa ta'ala wa baqil kalami wadih. Kalau demikian, bagaimana dengan nisbat ucapannya makhluk pada kalamnya Allah yang tidak ada padanannya, nggak ada bandingannya pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya tabaraka wa ta'ala. Ini nisbat ini sudah sangat jelas, analogi ini sudah sangat jelas. Jadi sangatlah keliru apabila kita menisbatkan kalamnya Allah seperti kalamnya makhluk. Kalam yang pakai suara, kalam yang pakai huruf, maka ini adalah penghinaan yang sehina-hinanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menisbatkan penyerupaan keadaan kita kepada keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini selesailah pembahasan sifat ma'ani, yaitu yang menjadi sifat lawannya dari sifat ma'ani. Mustahilnya Allah itu bodoh, mustahilnya Allah itu tuli, mustahilnya Allah itu buta, dan mustahilnya Allah itu bisu. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara adadu sifatil ma'nawiyah, lawannya dari sifat-sifat ma'nawiyah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana
خافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزيز صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.